warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sylvia Agustin, NIM 146, kelas Manajemen D. Perkenalkan, nama saya Siti Mustafirda dengan NIM 147 Program Studi Manajemen dari kelas Manajemen D. Nama saya Tantra Deswi Binantasari, NIM 210211100148 dari kelas Manajemen D. Nama saya Putri Dewi Mayang Sari Irot, NIM 149 dari kelas Manajemen D. Nama saya Nanda Oktavia, kelas Manajemen D, NIM 150. Perkenalkan, nama saya Hibah Yuliana Kamilah, NIM 151 dari kelas Manajemen D. Perkenalkan, nama saya Friska Gita Apriliani, NIM 152. Perkenalkan, nama saya Zarina Indrasari dengan NIM 153 dari kelas Manajemen D. Saya Fidiatul Husna dari kelas Manajemen D dengan NIM 154. Perkenalkan, nama saya Sarli Dianggaidi, NIM 155 dari kelas Manajemen D. Saya Lailatul Fitria dengan NIM 156 kelas Manajemen D. Saya Intan Fajar Daratista dengan NIM 158 kelas Manajemen D. Perkenalkan, nama saya Helena Vitasari, NIM 159 dari kelas Manajemen D. Perkenalkan, nama saya Salvian Fitrianisi dengan NIM 160 dari kelas Manajemen D. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ummah, NIM 161 dari kelas Manajemen D. Candi Tikus terletak di Dukuh Dinu, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, sekitar 13 km di sebelah tenggara kota Mojokerto. Dari Jalan Raya Mojokerto hingga Jombang, di perempatan Trowulan, membelok ke timur, melewati Kolam Segaran dan Candi Bajang Ratu yang terletak di sebelah kiri jalan. Candi Tikus juga terletak di sisi kiri jalan, sekitar 600 meter dari Candi Bajang Ratu. Candi Tikus yang semula telah terkubur dalam tanah, ditemukan kembali pada tahun 1914. Penggalian situs dilakukan berdasarkan laporan Bupati Mojokerto, RAA Kromojo Adinegoro, tentang ditemukannya miniatur candi di sebuah pekuburan rakyat. Pemugaran secara menyeluruh dilakukan pada tahun 1984 sampai dengan 1985. Nama tikus hanya merupakan sebutan yang digunakan masyarakat setempat. Konon, pada saat ditemukan, tempat candi tersebut berada merupakan sarang tikus. Belum didapatkan sumber informasi tertulis yang menerangkan secara jelas tentang kapan, untuk apa, dan oleh siapa Candi Tikus dibangun. Akan tetapi, dengan adanya miniatur menara diperkirakan candi ini dibangun antara abad ke-13 sampai 14 Masehi. Karena miniatur menara merupakan ciri arsitektur pada masa itu. Candi Tikus yang mirip sebuah petirtaan mengundang perdebatan di kalangan pakar sejarah dan arkeologi mengenai fungsinya. Sebagian pakar berpendapat bahwa candi ini merupakan petirtaan, tempat mandi keluarga raja, namun sebagian pakar ada yang berpendapat bahwa bangunan tersebut merupakan tempat penampungan dan penyaluran air untuk keperluan penduduk Trowulan. Namun, menaranya yang berbentuk meru menimbulkan dugaan bahwa bangunan candi ini juga berfungsi sebagai tempat pemujaan. Bangunan Candi Tikus menyerupai sebuah petirtaan atau pemandian, yaitu sebuah kolam dengan beberapa bangunan di dalamnya. Hampir seluruh bangunan berbentuk persegi 4 dengan ukuran 29,5 meter x 28,25 meter ini terbuat dari batu batah merah. Yang menarik adalah letaknya yang lebih rendah sekitar 3,5 meter dari permukaan tanah sekitarnya. Di permukaan paling atas terdapat selasar selebar sekitar 75 cm yang mengelilingi bangunan. Di sisi dalam, turun sekitar 1 meter, terdapat selasar yang lebih lebar, mengelilingi tepi kolam. Pintu masuk ke candi terdapat di sisi utara, berupa tangga selebar 3,5 meter menuju ke dasar kolam.
Di kiri dan kanan kaki tangga terdapat kolam berbentuk persegi 4 yang berukuran 3,5 meter kali 2 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Pada dinding luar, masing-masing kolam berjajar 3 buah pancuran berbentuk padma atau teratai yang terbuat dari batu andesit. Tepat menghadap ke anak tangga, agak masuk ke sisi selatan, terdapat sebuah bangunan persegi 4 dengan ukuran 7,65 meter dikali 7,65 meter. Di atas bangunan ini terdapat sebuah menara setinggi sekitar 2 meter dengan atap berbentuk meru dan puncak datar. Menara yang terletak di tengah bangunan dikelilingi oleh 8 menara sejenis yang berukuran lebih kecil. Di sekeliling dinding kaki bangunan berjajar 17 pancuran berbentuk bunga teratai dan makara. Hal lain yang menarik ialah adanya 2 jenis batu bata dengan ukuran yang berbeda yang digunakan dalam pembangunan candi ini. Kaki candi terdiri atas susunan bata merah berukuran besar yang ditutup dengan susunan bata merah yang berukuran lebih kecil. Selain bangunan, pancuran air yang terdapat di candi ini pun ada 2 jenis, yang terbuat dari bata dan yang terbuat dari batu andesit. Perbedaan bahan bangunan yang digunakan tersebut menimbulkan dugaan bahwa candi tikus dibangun melalui tahapan. Dalam pembangunan kaki candi, tahap pertama digunakan batu bata merah berukuran besar, sedangkan dalam tahap kedua digunakan bata merah yang berukuran lebih kecil. Dengan kata lain, bata merah yang berukuran lebih besar usianya lebih tua dibandingkan dengan usia yang lebih kecil. Pancuran air yang terbuat dari bata merah diperkirakan dibuat dalam tahapan pertama karena bentuknya yang masih kaku. Pancuran dari batu andesit yang lebih halus pahatannya diperkirakan dibuat dalam tahapan kedua. Walaupun demikian, tidak diketahui secara pasti kapan kedua tahap pembangunan tersebut dilaksanakan. Kita sebagai generasi muda hendaknya bisa menghargai, mewarisi, melestarikan, menjaga, serta memperdalam keberagaman di Indonesia, agar anak dan cucu kita masih bisa mengetahui apa saja kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Sekian cerita kami tentang Candi Tikus. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.